Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini Tuhan berikan kepada kami. Inilah kami Tuhan di pagi hari ini sama-sama mau belajar akan firman ini melalui firman. Tentang Tuhan firman adalah kekuatan dan seluruh bagi setiap jalan kami. Tuhan pilihlah bibir hamba-Mu Tuhan rahmat sorga, sehingga setiap yang diberitakan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkati hamba-Mu, diberkati setiap telinga yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Baik, puji Tuhan saudara, hari ini kembali kita bersama-sama belajar tentang firman. Kita langsung saja Mazmur 37. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 1 sampai selesai, yaitu ayat yang ke-40. Kita pesta membaca kita kan. Katakan amin yang bagi yang sudah menemukannya. Amin. Baik. Ayat yang pertama saudaraku, nanti kaum Hawa yang membacakannya. Kemudian yang genap atau kedua itu Adam, kaum Adam. Dan akhirnya ayat yang ke-40 kita bersama-sama. Hitungan yang pada ketiga, kebahagiaan orang fasik. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Dari dahulu, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab dengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Tetapi orang benar adalah kekasih dan Orang
hatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya menyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mengeras seperti pohon ara Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Bersama-sama. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Baik saudara, ini merupakan lanjutan ya. Ada luar angin yang menjadi penelitian nanti. Kemarin dilakukan di gereja-gereja, sini kembali ulang supaya lebih mantap atau lebih kaya. Seringkali semakin berulang-ulang kita bicarakan, ide-ide itu muncul. Apa yang perlu kita sisipkan di dalam pendidikan itu? Tentu berdasarkan literatur. Baik, ini saudara, di ayat 37 ini yang menjadi inti, yaitu saat itu berikan tema pada saya adalah masa depan atau masa depan. Konsentrasi kita ada pada ayat 7, disebut bicara masa depan itu judulnya, maksudnya suatu impian biblis teologis menurut Mazmur 37 ayat 37 dan implikasinya untuk gereja di era ini. Next. Perhatikanlah orang tulus dan lihatlah kepada orang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Terlalu pintar laptopnya ya, sehingga tidak bisa baca. Ini teks bahasa Ibrani asli. Tetapi saudara, di sana saya berikan cara bacanya. Semarta tam tur yang magis selom. Jauh ya, shalom di sini ya. Pelihara itu harusnya. Jagalah, perlihatkanlah, perhatikanlah. Di kepala orangnya di kepalanya orang yang tulus, jujur, sebetulnya satu kata, dan damai, satu kata sebetulnya. Tetapi itu terjemah mencoba memperluas. Kalau kalian panjangnya
beda. Ini shalom artinya damai sejahtera, lalu di sini tambah suka damai akan ada masa depan. Pentingnya belajar bahasa asing. Perhatikanlah, belajarlah, lihatlah di kepala orang yang jujur, tulus, yang suka damai, di situ ada shalom, di situ ada damai sejahtera. Itu masuk daripada pemazmur dalam ayat ini. Jadi bukan masa depan kapan menjadi orang sukses orang tidak. Karena di mana ada kedamaian, kejujuran, orang yang suka damai, pasti di situ ada suka damai sejahtera. Amin. Amin. Baik, next. Lanjut. Oke. Ya, definisinya saudara daripada judul tadi adalah masa depan. Artinya sesuai dengan KBBI, masa depan adalah masa yang akan datang. Masa depan adalah waktu setelah masa kini. Jadi KBBI tidak menspesifikkan masa depan ke arah kemana karena sesuai dengan judul. Juga adalah masa depan adalah perjalanan hidup, juga proses untuk kehidupan yang akan masa datang. Terima atau tidak, masa depan itu akan datang. Apakah baik, buruk, jelek, atau langsung inna lillahi, pasti akan terima, pasti akan datang. Tinggal antrinya saja. Akan datang dan semua orang akan melaluinya tanpa terkecuali. Karena masa depan adalah perjalanan setelah hari ini. Ya, setelah hari ini. Itu optimal masa depan sesuai dengan kalimat. Next. Definisi ya, definisi. Ya, latar belakang ayat ini saudara. Kalau kita lihat tadi ayat-ayat contohnya ayat yang ke 27 ini sebetulnya koneksi dengan ayat 37. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Artinya, kalau kita ada berada, maksudnya ayat ini, kalau kita ada berada di tengah-tengah orang yang gak ada damai, pembuat onar, orang yang tidak tulus, membuat kecurangan, bagaimana mungkin ada damai sejahtera di sana? Itu maksudnya itu. Gak mungkin. Contohnya, soal ini Indonesia kan, imam bergili-gili. Mereka merasakan benar. Mereka melakukan onar, dikira itu sudah bekerja untuk bangsa ini. Mereka merasa kalau sudah bikin ribut, wah, di situ ada masa depan. Sponsor berjalan, ya kan? Ketahulah kan di kemarin 2012 ini, begitu banyak yang demo. Kita cuma melihat di TV televisi itu pak, ngapain orang-orang? Padahal pada tahu yang benar, berlandaskan agama. Padahal agama itu artinya kan tidak kacau, tapi bikin kacau. Nah ini maksudnya saudara. Jadi latar belakang ayat ini ingin menjelaskan bagaimana kehidupan orang-orang fasik ada di antara bangsa Israel saat ini. Orang fasik itu adalah orang yang mengenal Tuhan, bagian daripada orang Yahudi. Kehidupan sekitar apa yang terjadi di situ. Nah di situ dalam ayat ini, itulah yang ingin diucapkan, itulah latar belakang. Maka ayat ini tuliskan. Next. Kehidupan orang fasik memiliki sifat sombong, ya, tidak memiliki hati yang tulus. Ini dari beberapa literatur, bukan dari konsep saya. Memiliki kelakuan yang tidak jujur, juga orang yang suka membuat keonaran atau keributan agar tidak ada terjadi kedamaian antara satu dengan yang lain. Itulah kehidupan orang fasik. Maka katakan, perhatikan orang yang tulus, berarti tidak suka keonaran. Jadi kita diminta belajar kepada orang yang suka damai, suka melakukan hati yang tulus, bertindak yang tulus, suka berlaku yang tulus. Perhatikan itu. Nah, itu maksudnya
makmuri. Sehingga lingkungan kita ada shalom, ada damai sejahtera. Ya, jadi sebagai coba angkat balik dari bentuk-bentuk. Jadi menjadi hipotesisnya saudara, dalam ayat ini masa depan menurut Mazmur ada 3 antara, yaitu orang tulus, orang jujur, dan sudah damai. Itu hipotesisnya. Karena ini menjadi penelitian nanti akan perlu dijelaskan. Yang pertama saudara, tulus. Arti tulus sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa apa? Inggris atau Indonesia? Indonesia. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang sampai nggak tahu. Adalah orang yang bersih hati, yang sungguh, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, sesuai KBBI, bukan menurut konsep saya. Sedangkan kata ketulusan yang mendapatkan imbuhan juga merupakan kata kerja. Didefinisikan dalam bahasa Inggris adalah sincerity, yang berarti bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, bebas dari sifat bermuka dua, bebas dari ketidakbersihan hati dalam menyampaikan dengan kesungguhan. Ini menurut literatur. Ya, menurut literatur. Tentu di dalam luarannya ini artinya di dalam naskahnya sudah jadi. Kalau memang serius kita membuat satu artikel jurnal, tidak sampai 1 bulan, seminggu selesai. Kalau saudara sudah punya pengalaman pernah, apalagi waktu kuliah, tugas-tugas dikerjakan, selalu dikerjakan, sudah terbiasa. Jadi menulis seperti itu bukan rasanya mau kiamat. Ya, maka terlihat mahasiswa sudah kita bikin tugas, waktu tugas 3 bulan, belum selesai. 3 bulan tugas sudah selesai. Padahal halamannya berapa? Hanya 16. Berarti seberapa kata 1 hari kerja? Saya pikir-pikir, kalau saya seperti ini, lebih baik saya kerja cari dulu. Berarti talenta saya sama. Maka kalau saudara di meja saya, buku saya tebal-tebal seperti itu tugas semua ini. Sampai 500 halaman. Itu tugas ini saya buat menjadi bahan ajar. Buku Ibrani saya juga ada, buku Yunani juga. Itu tugas-tugas dan komplikasi dari beberapa buku. Ya, ketulusan kita saudara dalam meraih masa depan itu ataupun melakukan sesuatu tujuan diri, tentu dilihat dari perjalanan. Tugas 4 bulan tidak selesai, bagaimana judulnya? Ya kan, padahal hanya 16 halaman, belum diminta 400 halaman. Padahal menulis skripsi saja yang minimal 75 halaman harus selesai 3 bulan. Ini 4 bulan tugas doang. Padahal tugas itu salah satu poin atau sub daripada pembahasan skripsi. Next. Orang yang tulis itu memiliki ciri ternyata, menurut beberapa literatur. Karena ini untuk penelitian, maka konsep sebagai si penulis adalah si penulis itu hanya sebagai pengutip, bukan idenya. Maka menghindari kata kami, saya, kita dalam penelitian. Tapi kalau khotbah bahkan ajar boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk penelitian itu dihindari. Supaya apa? Menghindari asumsi. Ciri yang pertama orang yang tulis itu orang yang sensitif. Masuk di sini sensitif pada kebaikan. Bukan disinggung dikit,
langsung banting-banting begitu. Itu sensitif juga. Itu juga sensitif. Tetapi Tuhan Yesus tidak suka itu. Maksudnya orang yang sensitif adalah memiliki hati lembut, perasaan, tidak tegaan, bukan jagoan. Orang yang jagoan itu juga sensitif. Tapi maksud daripada ayat ini bukan. Jadi marah ini, keberapa ada? Siapa aja bisa melakukan begitu? Tapi itu bukan ciri anak tuh. Anak siapa itu? Setan. Dua, ciri orang yang tulus itu dirinya mudah bersimpati dan iba ini. Ini karakternya seorang yang dermawan, hati Kristus. Orang yang dermawan itu mudah beriba, bersimpati, salah satu karakteristik daripada Kristus. Banyak ayat tertulis dalam Bible kita. Maka Tuhan Yesus berbelas kasih. Nah, itu ciri daripada orang yang tulus. Next lagi. Belum. Ya, rusak iba. Ketika mengalami kesedihan, ia juga turut merasakan. Bila temannya sedih, sabar ya. Sabar. Itu orang yang tulus. Tapi kalau orang yang tulus, gua bilang ke apa? Pasain. Kamu ngomel. Oh itu cita-cita gue. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu tidak salah melakukan itu. Iblis melakukan itu tidak salah. Tetapi kalau sudah kenal kebenaran, tahu Bible, ngaku anak Tuhan dan hamba Tuhan, masih ada itu, ambil tali, ikatkan leher dan cemplung di mana? Ancol. Ada ayatnya itu kan? Ambil tali lalu ikatkan batu kilangan di lehernya lalu keluar. Nah, ini semua saudara bukan konsep saya, karena ini akan hadir nanti di dalam jurnal. Jurnal kita namanya itu yang berkat. Kalau nggak salah saat itu yang memberi judul itu ada Pak Ritola. Lalu kita konsep dulu, kita minta kepada LIPI, lalu kita coba mendaftarkan, membuka namanya percetakan Yayasan Santosa Asih. Begitulah itu diterima. Kemudian saudara, ketika orang yang tulus itu melihat orang lain bersedih, dia tidak merasa damai sejahtera. Dia tidak merasa safe dirinya sebagai anak Tuhan, tidak nyaman. Kenapa? Itulah cirinya daripada orang yang tulus. Kita bisa melihat. Ini pandangan para literatur. Kalau saya sih bisa katakan ya nggak apa-apa lah, begitu ya. Tetapi menurut umumnya nggak begitu, berarti pandangan saya salah. Orang tulus itu yang ketiga, pandai menjaga mulut, tidak bibir bocor, kata orang Manado. Orang Manado ini benar kayak itu kan? Orang yang tidak jaga mulut itu bibir bocor. Bibir bocor. Orang yang suka bibir bocor itu orang yang tidak pandai jaga mulut. Kalau dia nggak bergosip, rasanya dia nyaman. Kalau dia nggak berumpi, rasanya ada sesuatu yang belum dikerjakan dalam satu hari. Kalau dia tidak menggosipin orang, rasanya damai sejahtera itu belum turun pada diri. Salahkah itu? Salah. Kalau si Bolis melakukan itu benar. Ya, tapi kalau anak Tuhan, mahasiswa teologi melakukan itu apa?
setuju? Setuju? Jadi makanya tidak, yang memang seringkali disinilah kekalahan daripada pendidikan. Yang pendidikan itu yang dididik hanya kepala saja, nggak ada pendidikan untuk mulut, ya kan? Kalau di program studi jaga mulut gitu ya, ada nggak ya? Boleh juga di satu prodi, karena di gereja-gereja kaum ibu banyak rusak gara-gara bibir bocor ini sendiri. Orang jangan antar jemaat satu yang lain, hamba Tuhan yang lain satu yang lain. Ini gara-gara menjaga mulut bocor itu tidak ada. Ini perlu menjadi 3 SAS gitu. Sepele, tapi sangat berefek yang dapat menghancurkan. Ya. Dia sangat akan berhati-hati saat berbicara. Orang yang tulus tidak akan pernah menggunakan kata-kata untuk menyakiti atau membohongi dan kurung nyinyir kepada orang lain. Nyinyir ini lagi-lagi viral sekarang kan? Dia kalau nggak menyinyirin orang, nggak merasa dia sejahtera. Parah. Kalau menurut saya itu bisa dalam kategori belum bertobat. Setuju nggak? Setuju. Berikan tepuk tangan yang setuju. Ya, jadi orang yang tulus itu adalah memiliki hati sensitif, hati yang bersimpati dan tiba, menjaga mulut yang tempat, memiliki hati nurani yang bersih dan jujur, seperti contoh dalam Bible kita orang Samaria. Di mana tertampak kejujuran orang Samaria itu ketika ada seorang yang dirampok, itu ceritanya, dirampok gitu ya. Lalu lewatlah seorang Lewi, dia mengatakan, "Apain lu? Pasti karena dosa." Dia lewat. Kemudian lewat daripada orang imam lagi, dilihat, bukan bagian saya. Ketika lewat orang Samaria, siapa sih orang Samaria ini? Samaria ini kafirnya orang Yahudi, orang kafir. Kafirnya orang Yahudi, mungkin ada dalam orang bahasa Batak, ya, mohon maaf saya katakan, dalenya orang Boba katanya. Dia juga satu suku. Ya, Samaria ini orang Yahudi, tetapi yang dianggap sudah jauh atau dibuang dari komunitas Yahudi. Bukan lagi dari bagian kita, walaupun itu satu marga dengan kita. Itulah Samaria. Tetapi saudara, di dalam Bible itu tidak dijelaskan apakah orang Yahudi atau orang Samaria atau orang kafir lain yang merampok itu. Yesus menjelaskan sana. Ada seseorang yang sedang selesai dirampok. Dia dilukai. Lalu dilakukan oleh Samaria itu apa? Menolongnya, mengobatinya sampai ke penginapan. Bahkan sampai ke penginapan dia akan pesankan kepada yang punya penginapan itu. Rawatlah dia, berikan obat, seluruh biaya yang dia butuhkan, aku yang tanggung. Nah, ini Samaria yang katanya kafir itu. Maka disinilah yang dikatakan apa di dalam Matius berapa ya? Tidak semua orang berkata Tuhan, Tuhan atau Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah aku dulu sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai pendeta, sebagai dan lain-lainnya tahu kebenaran, hafal Alkitab, tapi kenapa pintu kau tutup, Tuhan? Yesus katakan, saya nggak kenal kau. Kenal sebetulnya, bahwa di situ Tuhan masuknya kelakuanmu itu loh. Kemudian saudara Yusuf, ini Yusuf ini
tipikal orang yang tidak bocor bibir. Kalau dia tipikal bocor bibir, dia akan katakan, dia akan ceritakan itu apa yang terjadi yang dialami oleh Maria. Gila, pacar gue hamil, gue belum pernah cium, dia udah hamil. Kamu siapa mama dia? Sorry ya. Padahal Maria tidak berbuat apa-apa. Roh Kudus yang datang ke dia, tapi dia dijadikan korban. Itulah yang disebut tadi orang fasik. Salah satunya apa? Pandai menjaga lisan. Dia tulus. Maria menerima meskipun sudah mengandung, dan Yusuf dikuatkan oleh pernyataan malaikat dan dalam mimpi agar ia menerima Maria karena anak yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus. Di era ini mungkinkah andai di era ini terjadi hal ini? Yang terlebih dahulu celaka di sini siapa? Orang-orang yang tidak kenal mengenal Tuhan atau orang-orang yang tahu Tuhan? Saya yakin juga pasti orang-orang biologi itu. Banyak kejadian yang debat-debat itu musim ya, berjumpa, kurang kerja. Kayak mulai kalau di rumah yang salah sedikit langsung ditampol itu pasti yakin saya, bentang itu. Ada istri yang lebih hamil kan, jadilah anak-anaknya nanti jadi badu-badu. Karena psikologi apa yang didengar ibunya 60% terekam pada anaknya. Nah, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, mereka yang bersih hatinya masih. Mari saudara, belajarlah kita dari Tuhan Yesus yang penuh kasih dan dapat mengasihi kita dengan tulus, meski kita masih jatuh, bangun dari dosa dan sering mentabrak Tuhan. Next. Kedua, orang yang jujur. Ini menjawab hipotesis yang tadi ya. Definisinya saudara, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Kalau kita lihat saudara nanti 1, 2, dan 3 itu berputar di situ-situ saja. Sesungguhnya itu menjawab sesuai bahasa asli tadi. Karena sesungguhnya ini adalah satu kata. Amar itu. Orang kalau bahasa Alkitab mengatakan perhatikanlah orang yang punya otak gitu. Maksud. Jadi kalau orang ngomong yang itu nggak punya otak katanya. Itu maksud. Ya itulah diterjemahkan oleh si penerjemah. Orang yang nggak jujur ternyata yang nggak punya otak. Maaf ya, ini bahasa asli. Jadi supaya lebih melekat, nancap gitu. Orang yang nggak tulus itu nggak punya otak. Itu mulut Mazmur. Maka yang kedua ini juga orang jujur, artinya jujur berarti adalah orang yang tidak curang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi ini muter-muter di situ saja, karena memang dari akar kata satu saja. Kamar tadi, perhatikanlah, ya kan? Perhatikanlah orang-orang yang tulus, orang yang jujur, yang membawa damai. Karena di situ ada shalom. Next, 3. Belum ya? Oke. Orang yang jujur secara eksternal dulu. Eksternal itu berarti dari luar diri. Jujur baginya kesempatan menanamkan rasa percaya kepada orang lain atau orang yang dapat dipercayakan. Saya selalu menanamkan itu pada anak saya. Anak saya pertama namanya Eki. Saya panggilannya Bapak Eki, perempuan. Bagaimana dia cara masuk ketika ia bekerja, berhadapan dengan HRD, berhadapan dengan atas di atasnya, apalagi ketemu dengan Big Boss. Lalu dia diterima di media. Seminggu yang lalu dia dipindahkan di Jakarta, ada di Kuningan. Kenapa kok dipindahkan sayang? Adakah kesalahan yang kau lakukan? Kalau ada kau lakukan kesalahan, berarti
tidak semua kau dengar perkataan Papa. Enggak, Pak. Lalu kenapa? Dia santai saja. Papa serius nih. Kau itu adalah panggoran Papa. Namamu itu adalah namaku. Kau jelek, Papa pasti jelek nanti. Lihatlah anaknya. Saya kata, Pak, aku di tempat di Jakarta karena saya berprestasi. Makanya saya setiap hari saat itu adalah jam 1 minggu ini, jam 6 saya dari sini. Ada yang bilang saya tadi? Saya jam 6 sudah ada di sini. Nah, kenapa? Saya lihat sekalian antara anak saya ke Kuningan. Dia harus sampai di sana 6 seperempat. Jadi saya ke Kuningan sebelum jam 6, masih Kuningan Pampang, lalu ke sini lagi. Selalu di jalan tempat. Saya dengar, kau bekerja. Jangan pandang Papa, kau anak kedua Sinobi. Kau di sana karyawan, ada atasanmu, ada rekan. Pintar-pintar bawa diri, pintar-pintar bahasamu di sana. Loyal, lipas kepada atasanmu. Jangan lakukan seperti ke papamu. Papamu walaupun kedua Sinobi bisa kau bentak, nggak apa-apa. Tapi kalau atasanmu jangan pernah. Ya Papa akan. Itu selalu saya ingat. Kenapa? Supaya apa, saudara? Karena itu untuk kau kerjakan untukmu nanti. Itu selalu saya tanamkan kepada Tuhan menjadi orang yang jujur pada dirinya sebagai karyawan. Secara horizontal, ya, berarti secara horizontal itu kesini atau kesana ya? Ke sana ke atas, sini, datar, ke samping, berarti ke sana. Baginya jujur adalah budaya yang perlu dilestarikan, tidak mengorbankan orang lain agar terlihat orang yang jujur, tidak menjadi kadrun, supaya terlihat dia merasa benar, gitu. Supaya terlihat dia merasa kerja untuk bangsa ini, sudah berbuat untuk bangsa ini. Hanya orang yang cerdas saja mengerti. Orang yang sifatnya juga provokator, betul itu, lengserkan dia, lengserkan begitu. Ya, maka saudara dia budayakan budaya jujur. Secara vertikal, ia tahu orang jujur yang dikehendaki itu. Hubungannya boleh itu. Penulis Amsal menulis demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela, yang tidak bercela laku. Ini secara ternyata saudara, jujur itu Tuhan suka. Jadi semua ini ditaruh dari literatur. Saya sebagai penginput, hanya sebagai pengutip saja, sebagai kolektor saja. Penulis itu sebagai kolektor, bukan ide yang muncul. Kalau ide yang muncul nanti berarti kok. Next. Yang ketiga, orang yang suka damai. KBBI mengatakan ini dilihat dari sisi perang, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Itu artinya. Ada Latin, bahasa Latin, kalau Latin ini pakai saudara nama ya, bukan DAK, bukan tidak. Itu maksudnya bahasa ya. Ini bahasa Latin. Dia persetuju, diam, damai. Selama rasanya berkata pada ini, maka lawan dari katanya secara etimologis adalah kata konflik. Ya, dan seterusnya. Apa pentingnya ada rasa damai? Next. Orang yang suka damai yang pertama saudara, orang yang mudah mengampuni orang. Mengapa Tuhan Yesus suka damai? Karena dia merasa manusia itu ciptaannya. Berkonflik manusia itu rusuh nanti
ia juga yang susah karena ia yang punya. Maka diajarkan saling mengampuni. Ketika orang mampu mengampuni, mudah mengampuni, karena dia sesungguhnya suka damai. Kalau nggak suka damai, dia dicari-cari terus kesalahannya. Kesalahan yang sudah bertahun-tahun dicari-cari terus. Ya. Itu tipikal orang yang dia suka damai. Bahaya saudara, orang-orang seperti itu kalau ada di sekitar pelayanan. Contohnya gereja. Saya berharap di gereja saya pimpin tidak ada manusia-manusia seperti itu. Kenapa? Itu kan menjadi ulat. Kelihatan dia segar, tambun badannya seperti ulat itu. Segar badannya kelihatan. Lenggak-lenggoknya jalan bagus. Ya kan? Padahal sesungguhnya itu penyakit. Iya. Sesungguhnya dia orang yang suka mengampuni, itulah orang yang suka damai. Yang kedua, damai meningkatkan kualitas hidup dan segala bidang, seperti mudah berdamai dengan Tuhan, maka ia mendapatkan pengampunan. Yang kedua, damai dengan diri sendiri, ia pribadi yang menyenangkan. Ya kan? Bagaimana tuh pribadi menyenangkan ini? Ya, tentu bukan seperti dua pemuda yang sedang kasmaran. Kan, kalau pemuda kasmaran yang saling senang-senang sebetulnya itu saling beradu menunjukkan muslihatnya sedang mendemonstrasikan itu. Beginilah saya kalau lagi saya, tapi kalau sudah berubah melayang kemana-mana nanti, ya kan? Jadi maksudnya di sini saudara, damai dengan diri sendiri. Lebih baik banyak diam daripada berbicara. Bibir bocor. Karena Tuhan itu melihat hati, bukan melihat gincu. Yang ketiga, dari damai meningkatkan kualitas. Damai dengan sesama menjadi terang dan garam. Coba kita baca ayat ini. Matius 5. Matius 5 ayat 13 dan 16. Sama-sama kita membaca ya. Oke, hitungan yang ketiga, garam dunia dan terang dunia. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dihindari orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tanah, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, ternyata saudara, orang yang suka damai tadi, suka damai itu adalah orang mampu menjadi terang dan garam. Kalau tidak sampai ke tingkat itu, jangan harap kemudian hari bertemu dengan Tuhan. Yesus katakan, aku tidak kenal kau bro. Aku sudah meneladangkan kepadamu, sampai nyawaku pun aku berikan. Darahku tercurahkan, tubuhku tercabik-cabik. Kurang apa lagi contoh yang aku berikan? Sampai sedalam itu Yesus melakukan. Kalau tidak menjadi terang dan garam, maka benar. Jadi kesimpulannya saudara, dikatakan perhatikanlah isi kepala orang yang tulus, benar, jujur. Karena isi pada siapa itu maksudnya.
saja terjemahan dari LHI. Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan, maka tidak ada huru hara. Bayangkan kalau kita ada di tengah-tengah ini, jadi apa? Baik Mas. Pasti tidak ada shalom, pasti tidak ada damai sejahtera. Berbahagialah kita saudara apabila kita memperhatikan seperti ayat 37. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama belajar dan masa depan Mazmur 37 ayat 37. Firman berkata, kami memperhatikan orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Karena di dalam semua itu, di situ ada shalom. Biarlah Tuhan firman yang tertanam dalam hati kami tumbuh seperti di tanah yang subur, berbuah, dapat kami nikmati dan kami bagikan kepada orang lain sehingga kami benar-benar menjadi terang dan garam sesuai dengan kehendak Tuhan. Termeterai firman-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.